Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar. Pada pertemuan pertama atau pembelajaran 1 kita sudah mempelajari tentang gerakan tari, gerakan kuat dan lemah tangan. Sekarang kita coba mempraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Sebelumnya kita hanya mempraktikkan gerakannya saja ya Nanda. Sekarang dengan diiringi lagu. Nah, lagu tepuk tangan seperti apa ya? Nah, di sini ada lirik lagu tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Iya, pintar Ananda. Nah, nanti Ibu akan kirimkan contoh video anak-anak yang sedang menari gerakan ini dengan menyanyikan lagu tepuk tangan. Nah, jika kita sudah mendengarkan video tentang tari tepuk tangan itu, kita lanjutkan dengan pembelajaran kita berikutnya ya sayang. Bagaimana perasaanmu saat menari? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Ya Nanda, jika kamu sudah bisa menari sambil menyanyikan lagu tepuk tangan, kirimkanlah video berupa tarian tersebut beserta kamu bernyanyi tepuk tangan kepada Ibu ya. Ya, tentu saja di grup kelas kita sayang. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok, lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Ya, bagaimana dengan tugas ini? Ya, tugasnya berkelompok. Karena kita sekarang sedang daring atau belajar jarak jauh. Jadi Ananda, lakukanlah gerakan tarimu sendiri. Ya, ciptakan sebuah gerakan. Tidak perlu gerakan yang susah ya Ananda. Bisa hanya gerakan burung terbang atau gerakan benda lainnya. Ya, silakan berlatih ya Ananda. Sekarang amatilah gambar berikut ini. Ya, gambar apa saja yang dapat kamu lihat pada halaman 70? Ya, ada nasi, sagu, ada jagung, ada ubi di gambar yang pertama. Lalu gambar selanjutnya, benar, ada ayam, ada ikan, ada tempe, ada telur, ada tahu, ada daging. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, gambar berikutnya ada sayur-sayuran ya. Ada wortel, ada tomat, ada brokoli, ada bayam. Banyak sekali. Selanjutnya ada gambar buah-buahan. Ada apel, ada rambutan, ada anggur. Ada apa lagi? Ya, ada pisang, ada pepaya, ada mangga. Banyak sekali buah-buahan. Lalu yang di tengah-tengah gambar apa? Gambar susu. Pintar Ananda. Ya, benar. Ini adalah gambar
makanan 4 sehat, 5 sempurna. Ya, makanan kelompok pertama ada nasi, sagu, jagung merupakan karbohidrat ya Anda. Ingat selalu ya. Lalu ada ayam, ikan, telur, tempe, tahu, daging. Itu adalah contoh protein. Iya, bagus sekali. Ya, kita harus makan makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada buah-buahan. Ya, ada vitamin dalam buah-buahan ya Ananda. Lalu ada mineral. Dan juga ada susu sebagai pelengkapnya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, ini ada pada gambar yang pertama tadi ya Ananda. Lalu yang kedua, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat, buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang kelima, susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya Ananda, karbohidrat, protein, dan juga vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Ya, kita sudah tahu ya Ananda, dari gambar dan juga penjelasan yang ada di buku ini, tentunya anak-anak Ibu sudah tahu dong mana makanan pokok kita, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Ya, pintar sekali. Sekarang amatilah gambar makanan berikut ini. Berilah tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, di sini kita buatlah di buku latihan ya Nanda. Jika kamu tidak bisa membuat gambarnya, tidak apa-apa. Silakan buat dalam kotak, lalu buatlah itu adalah buah-buahan. Nah, lalu buatkan alasan di sampingnya. Ya, jika itu adalah makanan yang sebaiknya kita makan, jangan lupa beri tanda centang ya. Bagus, jika tidak atau harusnya kita hindari, maka berilah tanda silang. Nah, Ibu tentunya sudah mengerti ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar di sini. Ya, sertai dengan alasannya ya. Ibu berikan contoh. Gambar yang pertama itu adalah buah-buahan. Buatlah kotak, lalu buat buah-buahan. Selanjutnya, beri tanda centang karena buah-buahan adalah buah yang seharusnya makanan yang kita makan setiap hari. Alasannya karena buah-buahan mengandung vitamin. Nah, bagus sekali dan menyehatkan oleh tubuh kita. Silakan kerjakan ya Ananda. Selanjutnya, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat.
Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencakokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Ya Nanda, ada yang namanya perkembangbiakan buatan ya. Jadi perkembangbiakan ini ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau alami itu artinya Allah yang menciptakan dan tumbuh secara alami. Nah, bagaimana dengan perkembangbiakan buatan? Ya, dibuat oleh manusia tentunya agar bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Ya, jadi kita bisa mendapatkan buah yang cepat ya Nanda dan hasil yang banyak. Sekarang bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Tentu saja ada 3.400 ditambah 3.400 karena ada 2 kali panen. Ingat, 3.400 ditambah 3.400 hasilnya adalah 6.800. Artinya adalah 2 dikali 3.400. Pintar. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Ya, sekarang lakukanlah penjumlahan itu dan selesaikanlah soal di bawah ini. Soal yang pertama, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam kedua keranjang tersebut? Kamu hanya tinggal menjumlahkan saja. Silakan buatlah dalam jawabannya di dalam buku latihanmu ya Nanda. Ya, di dalam buku latihan berpetak. Soal yang kedua, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Ya, Ananda, kamu tinggal menjumlahkannya saja. 1.200 ditambah 1.800. Ingat, ini adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ya, yang A dan B sama-sama dengan teknik menyimpan ya Nanda. Ingat kembali pelajaran sebelumnya tentang penjumlahan teknik menyimpan. Ya, jika sudah mengerti silakan kerjakan di buku latihanmu ya Nanda. Kegiatan bersama orang tua kita pada pertemuan ini adalah orang tua memperkenalkan berbagai makanan menyehatkan dan bergizi yang ada di rumah. Untuk mama dan papa di rumah, orang tua kita sediakanlah makanan sehat dan bergizi di rumahnya. Kemudian jelaskan kepada anak-anak kita mana saja makanan yang bergizi, 4 sehat dan 5 sempurna, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan juga susu. Sekian pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya anak-anak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.